Selamat sore, perkenalkan nama saya Wahyu Peter S. Purba dari Prodi Ilmu Hukum. Pertama-tama saya ucapkan hormat kepada Bapak Dr. Saimara AM Sebayang SE MSI. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu kerja saya yang berjudul Kasus Pidana dalam Pelanggaran Etika Notaris dalam Kepercayaan Klien. Latar belakang, profesi notaris memiliki peran vital dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akte otentik sebagai alat bukti sah. Kepercayaan publik terhadap notaris bergantung pada integrasi dan profesionalismenya. Namun pelanggaran etika seperti pemalsuan tanda tangan dan pembuatan akte untuk individu yang telah meninggal dunia telah merusak kepercayaan tersebut. Meskipun Majelis Pengawas Pusat Notaris atau MPPN telah menjatuhkan sanksi tegas, pelanggaran etika tidak berlanjut, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan yang ada. Pelanggaran etika yang sering terjadi, yang pertama, manipulasi dokumen. Tindakan ini meliputi pemalsuan tanda tangan, perubahan isi akte tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak terkait, atau pembuatan akte berdasarkan data yang tidak valid. Contoh kasus di Kota Tegal menunjukkan adanya dugaan pemalsuan penerbitan akte oleh notaris yang mengubah kepengurusan suatu CP tanpa persetujuan direktur asli, yang kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Yang kedua, pelanggaran kerahasiaan. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Pelanggaran terhadap kewajiban ini seperti membocorkan informasi sensitif tanpa izin dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Dan yang ketiga, tidak membaca isi akte. Salah satu kewajiban notaris adalah membaca isi akte kepada para pihak sebelum ditandatangani. Mengabadikan prosedur ini dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dampak pelanggaran etika terhadap klien, yang pertama, kerugian finansial. Akta yang cacat hukum akibat kelalaian notaris dapat memaksa klien menghadapi biaya tambahan untuk proses hukum atau pembuatan ulang akta. Kerjasama dengan biro jasa tidak resmi juga dapat membebankan biaya berlebih kepada klien. Yang kedua, kerusakan hubungan hukum dan bisnis. Kelalaian dalam memeriksa identitas atau keabsahan dokumen dapat menciptakan akta yang cacat hukum, merusak hukum bisnis, serta menurunkan kepercayaan dan reputasi klien di mata mitra. Yang ketiga, dampak psikologis dan sosial. Masalah hukum akibat pelanggaran etika dapat memicu stres, kecemasan, dan mencoreng citra sosial klien yang berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional. Oleh karena itu, notaris harus memenuhi kode etik dan menjaga integritas untuk melindungi klien serta kepercayaan publik terhadap profesi. Dampak pelanggaran etika terhadap profesi notaris, yang pertama, merosotnya citra profesi. Integrasi adalah kunci citra notaris. Pelanggaran etika seperti pemalsuan dokumen merusak reputasi individu dan profesi, menurunkan minat menjadi notaris, dan menyulitkan pemulihan citra. Yang kedua, penurunan kepercayaan publik. Kepercayaan publik pondasi profesi notaris melemah ketika notaris melanggar kode etik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, memperlambat transaksi, dan merugikan banyak pihak. Dan yang ketiga, gangguan stabilitas pasar hukum. Pelanggaran kode etik memicu sengketa, melemahkan kepastian hukum, dan menurunkan iklim investasi. Ketidakadilan juga meningkat saat sistem dimanipulasi oleh pihak berkepentingan. Dan kasus pemalsuan tanda tangan dalam akte jual beli. Yang pertama, deskripsi kasus. Pemalsuan terjadi saat notaris memalsukan tanda tangan pihak dalam transaksi, seperti pada akte kuasa menjual yang melanggar pasal 264 KUHP dengan mengancam pidana hingga 8 tahun
Dan yang kedua, proses hukum. Notaris yang terbukti melakukan pemalsuan menghadapi proses pidana dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris. Dan yang ketiga, pemalsuan tanda tangan berdampak pada yang pertama kerugian finansial, transaksi yang batal, dan yang kedua ketidakpastian hukum, sengketa hukum berkepanjangan, yang ketiga kerusakan reputasi pihak yang dipalsukan tanda tangannya, dan yang keempat stres emosional, proses hukum yang panjang. Pencegahan dapat dilakukan dengan memastikan identitas pihak saat penandatanganan dan pengawasan ketat oleh Majelis Pengawas Notaris. Dan sini akan saya membacakan kesimpulan dari presentasi saya. Etika profesi notaris adalah fondasi untuk menjaga kepercayaan klien. Pelanggaran etika seperti manipulasi akte atau pemalsuan dokumen merugikan klien dan mencoreng citra profesi. Meskipun pelanggaran seperti pemalsuan tanda tangan dan pembuatan akte untuk orang yang telah meninggal masih terjadi, pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pengawas seperti MPN dan INI sangat penting. Upaya meningkatkan kepercayaan klien melibatkan pembaruan sistem pengawas, penegak sanksi tegas, dan peningkatan kompetensi notaris. Kolaborasi antara notaris, lembaga pengawas, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan profesi notaris tetap menjaga keadilan dan kepastian hukum. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.